Shalom semua. Shalom. Saya percaya semua kita itu nggak suka dengan masalah. Kita semua nggak suka dengan persoalan. Ya, tapi kita harus tahu bahwa dalam hidup ini perlu hal-hal seperti itu. Nggak ada yang amin. Coba ngomong berkatakan amin. Saya ulangi lagi ya, maaf. Kita percaya semua kita nggak akan suka dengan masalah. Tetapi kita harus tahu bahwa kita perlu dengan masalah. Amin. Nah, cuma satu judul aja. Kenapa? Kenapa kita perlu masalah dalam hidup? Bukan cari masalah ya. Supaya belajar. Belajar, apalagi? Takut. Takut apa kira-kira? Oh, nah, supaya dewasa. Betul. Saya beri contoh kecil saja. Penyakit buat pabrik farmasi itu menguntungkan atau merugikan? Betul? Kalau ada dokter di sini jangan tersinggung, saya minta maaf. Ada dokter? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau ada, Sing saya sama dokter sama. Buat dokter orang sakit itu merugikan atau menguntungkan? Maaf ini. Menguntungkan. Nah, bayangkan pabrik farmasi tidak akan bisa buat obat kalau nggak ada penyakit. Tolong baca dulu satu ayat, Ibrani pasal 2:18. Jadi ini maksud Papa di surga mengizinkan masalah terjadi di hidup kita. Yang sudah dapat silakan baca. Silakan. Enggak, ladies first. Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ya, John, you have in English? Ada yang bahasa English? You want me to read? It's okay, please. Okay. NIV version says, Yes. Because he himself suffered Suffer, okay? when he was tempted, Hmm? he is able to help those who are being tempted. Amin. Ada dua kata, suffer and tempted. Dua-dua nggak enak bukan? Dua-dua nggak enak. Tapi ini yang luar biasa. Tuhan Yesus tidak akan jadi penyelamat, nggak akan jadi penolong, tidak akan jadi juru selamat kalau dia tidak dicobai dan dia tidak mengalami masalah. Betul? Begini teorinya. Dokter jantung, kardiolog yang paling hebat kalau dia sendiri pernah kena serangan jantung. Kira-kira ya atau tidak? Belum tentu. Oh, sekarang kalau dia nggak pernah kena serangan jantung, berarti dia cuma tahu teori. Itu banyak. Loh, enggak. Dokter jantung yang nggak pernah kena serangan jantung, dia bukan expert. Loh, betul tidak? Dia cuma tahu teori sakit jantung, dia nggak pernah ngalami. Setuju nggak saya ngomong ini? Onkolog, ahli kanker, yang paling hebat bukan karena dia sudah menolong banyak orang kanker, bukan. Kalau dia sendiri sudah pernah kanker, ngerti nggak maksud ini? Kok wajahnya wajah bingung? Iya, tapi ini kebenaran. Loh, betul tidak? Maka itu masalah itu penting ada di hidup kita. Kalau kita kembali ke Ibrani 2:18, berarti Tuhan izinkan kita untuk tidak terbebas dari masalah supaya kita bisa menolong orang kalau dia punya masalah itu. Kalau tidak, akhirnya kita jadi Kristen calo. Tahu Kristen calo? Iya toh? No. Nggak tahu. Terangkan gimana? Di Indonesia? Kalau Apa ya? Kalau di terminal bus. apa itu? Not agent ya? Kalau agent bagus. Jadi people in the cinema last time selling the ticket, ask you to buy the ticket more expensive than the what they call it. Black market. Oh, black market. Yeah, but the person you call it, person who sell it. Pernah ke Jakarta nggak? Oh, dia Nggak pernah. Kalau di terminal bus, yang pulau gadung, priok. Orangnya nggak berangkat, orang lain suruh berangkat. Oh, oke. Iya, you got it? Oke. ini bapaknya orang mana? Oh, Dia tahu banget. Indonesia banget. Apa ya? Itu nggak ada, memang nggak ada. Ada. Ada juga selling in the black market. Kalau itu Promoter. Oh ya, promoter itu. Iya. Nah, kita tidak boleh jadi Kristen calo. Kita cuma cerita tentang Yesus yang begini yang begitu. Kalau kita tidak pernah mengalami apa yang kita ingin orang lain tertolong, maka apa yang kita katakan gak akan mantap, gak akan kena pada sasaran itu. Oke, 2 Korintus 4 ayat 7.
2 Korintus 4 ayat 7. Kita tahu bahwa papa kita itu menginvestasikan sesuatu yang sangat-sangat mulia, yang sangat berharga. Tapi sayang, yang sangat berharga itu disimpannya di mana? Coba dibaca 2 Korintus 4 ayat 7. 2 Korintus 4 ayat 7. Ya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, Ya. supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara, ini masalah harta. Ya, kalau kita baca surat Korintus, 2 Korintus pasal 4, bagaimana Rasul Paulus menerangkan bahwa keselamatan dan pengampunan yang Tuhan beri kepada kita itu tidak boleh stop hanya untuk kita. Setuju? Amin. Kalau tidak boleh stop untuk kita, harus dibawa kemana? Dibagikan kepada orang lain. Keselamatan itu nggak cuma precious, betul nggak? Lebih daripada itu. Setuju tidak saya ngomong ini? Keselamatan itu luar biasa, saudara. Betul-betul hebat. Tapi sayang, harta itu dikatakan disimpannya di bejana tanah liat. Kalau di bejana kristal nggak ada masalah. Kenapa gak ada masalah? Karena orang melihat kalau di bejana kristal. Tapi tersimpannya di bejana tanah liat. Jadi bisa kelihatan gak? Nah, bagaimana caranya supaya harta itu kelihatan yang disimpan di bejana tanah liat? Bukan dituang. Nggak bisa. Diperemukkan. Nah itu dia. Sakit. Nah itu dia, dengarin. Tubuh kita dibuat dari apa? Dari ubi? Nah, jadi bejana tanah itu adalah kedagingan kita ini. Bukankah ini sumber masalah? Betul tidak? Kedagingan kita ini sumber masalah. Maka itu harus diremukkan. Wah, kalau kita baca terus. Oke, jadi saya tanya dulu ini, karena belum makan toh. Mau lanjut atau mau selesai sampai di sini aja? Lanjut aja, Pak. Lanjut tuh, tapi nggak enak. Nggak enak. Masalah begini. Tuhan Yesus berkata, kalau kita tahu hukum dan tidak melakukan, maka kita berdosa. Ya. Tapi kalau kita belum tahu dan melakukan, nggak berdosa. Nah, jadi mau tahu atau tidak? Tapi risikonya loh. Risikonya. Oke, ya udah, sudah mau tahu, kita lanjut. Ayat 8, 2 Korintus 4. Ini luar biasa. Ya, siapa lagi mau baca? Silakan ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas. Stop dulu. Perhatikan kalimat dalam segala hal. NIV bilang apa, John? It says we are hard pressed. Oh no, before that, sebelum. Oh, it says that we have this treasure in jars of clay to show that this all surpassing power is from God and not from us. And then the first sentence. We are hard pressed. Oh, hard pressed. Oke. Oh iya, the first. Oke, bahasa Indonesia ada dalam segala hal. Every side. Every Side. side. Ya, oke. Artinya ada nggak hidup kita yang nggak kena di situ? Dalam segala hal. Satu, kita ditindas terus. Tapi Namun tidak terjepit. tidak jepit. Dua, Kami habis akal. namun tidak putus. Ya, nomor 3. Terus ayat 9. Oke. Kami dianiaya. Dianiaya, Namun tidak ditinggalkan. nggak ditinggal sendirian. Terus Kami dihempaskan. namun dihempaskan. tidak binasa. Iya, tidak binasa. Sudah 9. Enak nggak semuanya ini? Nggak enak. Tapi harus dalam segala hal. Demi bejana tanah liat tadi hancur. Oke, ayat 10. Ya. Kami senantiasa membawa Nah, stop dulu. Apa kata lain senantiasa? Selalu. Inggrisnya bilang apa? Always. Kami senantiasa, bukan bawa duit kemana-mana, bukan bawa berlian kemana-mana, bukan bawa surat saham kemana-mana, tapi bawa apa? Bawa apa? Bawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Maaf ya saudara, karismatik itu menyesatkan sekali. Kok nggak ada yang berkata amin? Karismatik selalu menuntut kita diberkati, sukses. Ayo kita klaim. Padahal kata klaim itu cuma ada di insurance.
Kapan kita bayar premi ke Tuhan? Enak aja klaim-klaim, saya paling marah. Pada pendeta-pendeta khotbah maunya sukses berkat, bahaya. Bahaya sekali. Khotbah-khotbah gereja karismatik yang semuanya hanya apa istilahnya ya, kemakmuran, keberhasilan, itu jahat karena membuat orang masuk neraka. Kenapa? Karena khotbah-khotbah itu hanya menekankan kita jadi kaya. Padahal Tuhan Yesus berkata, siapa yang paling susah masuk surga? Orang kaya. Jadi tanpa sadar banyak pendeta khotbahnya buat orang masuk neraka. Karena cuma kaya terus. Iya toh. Itu berbahaya sekali. Lupa kebenaran ini. Menderita. Jangan lupa. Dalam segala senantiasa di dalam tubuh kami harus membawa kematian Yesus. Lanjut, tujuannya apa? Ini loh. Ya, tujuannya Di dalam tubuh kami Ya. supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam. Amin. tanpa kematian Yesus yang sebelum kematian didahului dengan kesengsaraan dan penderitaan, betul? Maka hidup Yesus tidak akan nampak di tubuh kita. Bukankah ini? Tidak ada tempat sana. Bukankah ini yang Tuhan kehendaki, amin? Supaya hidup Yesus nampak. Inti yang kita mau pelajari hari ini begini. Selama ini gereja Tuhan dininabobokan dengan khotbah yang salah. Yesus hanya untuk aku dan keluargamu. Jujur, kalau kita dengar kesaksian, baik itu pendeta, baik itu anak-anak Tuhan, para pengusaha yang sukses, kesaksian yang hanya berkata Tuhan memberkati saya, Tuhan memberkati keluarga saya, lalu titik, dan tidak pernah ada kelanjutan setelah kami diberkati, kami bagi ke siapa, itu menyesat. Setuju saya berkata ini? Amin. Maka itu kalau kita mendengar kesaksian orang diberkati tanpa dia tahu outputnya kemana, itu kejahatan. Yesus pertama memang untuk kita. Setelah kita dapat dia, share. Gak bisa kita simpan sendiri. Nah, gereja kurang ajarkan ini. Karena kurang ajarkan jadi kurang ajar. Bagaimana selalu mikir orang lain. Nanti kita akan lihat ada satu kata dahsyat di 2 Korintus 4 itu. Setelah semua terjadi di tubuh kami, senantiasa membawa kematian Yesus. Dengan proses ditindas, dihempaskan, dianiaya, tadi nggak ada pengharapan, saya nggak hafal diri. Semuanya itu tiap hari loh. Karena tensesnya itu present continuous tense, bukan past tense. Selalu kita lupakan konsep ini. Oke, stop dulu supaya makin kuat konsep pemikiran kita tentang Tuhan, dan kesalahan karismatik harus segera diakhiri kalau tidak menyesatkan banyak orang. Baca dulu Filipi 1:29. In English juga ya John? Filipi 1:29. Kalau ada yang bawa bahasa Mandarin silakan. Ayo, bahasa Batak silakan. Bahasa Jawa, saya suka sekali kalau belajar Alkitab, ada macam-macam bahasa dikeluarkan. Karena Alkitab adalah satu-satunya buku yang diterjemahkan dalam ribuan bahasa. Tidak ada buku lain di dunia yang terjemahnya kepada dalam ribuan bahasa. Hanya Alkitab. 1:29. Ada bahasa apa saja silakan. Saudara tinggal di Singapura, ada 4 bahasa resmi, ada bahasa Tamil, harus baca juga bahasa Tamil, itu Mandarin, Inggris, Melayu. Kita tuh pasti Chinese. Oke, silakan ayo. Mau baca Inggris, Indonesia, mau apa? Ayo, please. Okay, I start Yes. first. Okay. Philippians 1, verse 29. For it has been granted to you, Granted, jangan lupa. Oke. for it has been granted to you on behalf of Christ, not only to believe in Him, Hah? but also to suffer for Him. Kok nggak ada yang amin? Ayo. Nah, ini kebiasaan jelek. Oh, dengan penderitaan nggak mau amin, berkat amin. Dalam hati loh. Nggak bisa. Ini nggak bisa. Kalau berkat kenapa amin cepat? Ayo. Saudara, maaf ya, jangan marah. Tapi saya ingin menunjukkan fakta ini. Sekian tahun saudara jadi Kristen, sekian ribu kali saudara dengar khotbah,
Siapa yang baru tahu ada ayat seperti ini? Nah, Ngalamin Pak. bukan ngalami, tahu. Tunggu dulu, saya nggak tanya ngalamin, tahu. Bahwa kita nggak hanya percaya, dianugerahi, granted to believe in Him, tapi menderita untuk Dia. Bedakan, bukan menderita karena Dia. Apa tadi John in English? Suffer for Him, bukan karena Dia. Ayo, bedanya apa? Menderita karena Yesus dan menderita untuk Yesus. Beda bukan? Menderita karena Yesus sudah sering kita dengar khotbah. Penginjilan, kita dianiaya orang karena nama Yesus. Itu banyak. Tapi teliti, saya nggak ada waktu untuk menguraikan. Tapi ini penting. Menderita untuk Dia itu lebih dalam dan dampaknya lebih hebat daripada sekedar menderita karena Dia. Ini luar biasa. Paulus pernah bersaksi, ada duri dalam dagingku. Itu penderitaan loh saudara. 3 kali aku berdoa sebetulnya mencabut duri itu. Tapi jawaban Tuhan apa? Cukuplah kasih karuniaku. Berarti dibiarkan. Orang karismatik maunya enak semua, tidak ada penderitaan. Dan ini salah. Apalagi akhir-akhir ini kita dengar semuanya tentang grace. Hati-hati. Khotbah anugerah tanpa keadilan Tuhan itu neraka, saya katakan. Maka itu tiap kali kita mendengar khotbah anugerah, tunggu buntutnya. Ada justice tidak? Setuju nggak saya ngomong ini? Karena kalau Tuhan kita hanya murah hati, tapi kita tidak menyatakan keadilannya, jadi apa itu? Lu coba jawab, jadi apa? Loh kok nggak diam? Betul tidak? Bahaya sekali khotbah-khotbah itu. Yang cuma taunya enak, ngeri. Kenapa gereja-gereja aliran grace penuhnya luar biasa? Karena dalam kesimpulan boleh berbuat dosa. Ngeri sekali. Aduh saudara, penyesatan luar biasa akhir-akhir ini. Atas nama Tuhan dan pakai Alkitab, jangan lupa. Ngeri. Maka itu penekanan pengajaran harus lebih. Maaf, kita harus merombak gereja kita. Tidak boleh worship dan pujian lebih lama daripada dengar khotbah. Setuju saya katakan ini? Yes. Sudah banyak gereja menyimpang, hanya mau senang hura-hura. Apa bedanya ke nightclub? Kalau musik pujian diteruskan, khotbah cuma sedikit. Maaf, ini berbahaya sekali. Mau dibawa kemana ini orang-orang ini? Bahwa masih ada penderitaan, ada justice, jangan lupa. Keadilan Tuhan harus kita beritakan. Katakan amin kalau setuju. Kalau tidak, Tuhan kita jadi Tuhan yang murahan dong. Yes. Saya tidak menentang dia mengampuni, jelas itu. Tapi keadilannya ada tidak? Ayo, ada. Karena itu dua sisi koin yang gak bisa dilakukan. Oke, kembali ke 204 ayat 11. Jangan lupa tadi poinnya, setelah Yesus untuk kita, nyata di hidup Yesus, nyata di tubuh kita, nggak boleh stop. Lanjut ayat 11, 204. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan. Stop lagi. Saya coba kumpulkan di perikop ini aja. Ada senantiasa, ada terus-menerus. Artinya apa terus-menerus? Nggak berhenti. Kami yang masih hidup ini terus-menerus diapakan? Diserahkan kepada maut. Enggak apa-apa. It's okay. Punya kecil. Iya. Ini Filipino. Oh Filipin. Salamat po. Oke. Coba perhatikan firman ini. Setuju nggak kalau kita ngomong itu? Terus menerus kita yang masih hidup ini diapakan? Ayo diapakan tadi? Diserahkan kepada maut. Karena Yesus. Coba tanyakan. Kenapa dia? Oke. Tanyakan begini, kalau ada kata diserahkan, apa bedanya dengan menyerahkan? What in English? For this one is given over. Given over. Ya. Kalau ada kata diserahkan, berarti ada yang menyerahkan tidak? Ada. Nah, pernahkah kita tanya, siapa menyerahkan kita kepada maut? Ayo. Siapa yang menyerahkan kita kepada maut? Jawabannya Papa kita di surga. Kok susah bener? Untuk apa kita terus menerus diserahkan kepada maut? Jawabannya
supaya juga hidup Yesus Nah. menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana itu. Supaya hidup Yesus diulang lagi. Berarti ini penegasan. Seharusnya kan cukup sudah ada 10. Ya. Kalau kematian Yesus senantiasa ada di tubuh kami, supaya kehidupan Yesus nyata di tubuh kami, kan harusnya cukup. Tapi mengapa diulang di ayat berikut? Penting, bukan cuma penting. Kita ini dablek sering lupa. Maka itu diulang lagi. Oh, saudara, ini luar biasa. Belum selesai, terus ayat berikut. Ayat berapa sekarang? 12. Maka demikianlah mau dia di dalam diri kami, Iya. hidup dia di dalam kamu. Nah, ayo kita main untung rugi dah. Maka demikianlah maut giat di dalam tubuh kami. Apa kata lain giat? In Inggris apa giat? Ayat 12. Coba bacakan. So then death is at work in us, At work in us, ya, but life is at work. in you. Ayo kita mikir untung rugi. Yang rugi siapa kalau begini? Ayat ini loh, yang rugi siapa? Kita. Tapi jangan lupa, yang untung siapa? Bukan. Nah, ini salah. Bukan Tuhan Yesus. Orang lain. Saudara, konsep ini yang hilang dari gereja karismatik. Yesus hanya untuk diri kita. Di gereja karismatik sudah hampir tidak ada khotbah berbagi. Maaf saya berkata, hampir tidak ada. Terlalu lama kita dirusak iman. Jadi tujuannya ini kamu, bukan kita. Maka itu saya ngajak mikir, ayo mikir untung rugi. Inilah kita sampai 12. Ya, ini luar biasa. Demikianlah maut giat di dalam tubuh kami. Kata gitu artinya aktif. Ya toh, aktif. Ada cungunya di situ. Pak siapa lupa? Ada cungunya pasti? Oh, enggak bisa. Lo katanya Bu Doli bisa. Akhirnya bisa. Masa aku bisa. Oke, jelas ya? Ayo kita tanya. Maaf pertanyaannya. Kapan firman itu terjadi di hidup kita? Pas ditindas, dianiaya, dibiarkan apa semuanya, dan senantiasa terus menerus kematian maut dari Yesus bekerja di tubuh kita. Kalau di benak kita hanya ada keberhasilan, kemenangan, pertolongan Tuhan, kapan? Kenapa Dina? Oh enggak, tadi ngomong apa? Enggak. Ayo kita mikir gini. Saya pengamat lagu. Saya pengamat lagu rohani. Kapan terakhir kali saudara mendengar ada lagu baru tentang misi yang mendorong orang untuk pergi menginjil, jadi saksi? Ngerti pertanyaannya? Kapan terakhir kita dengar ada lagu baru? 100% lagu-lagu kita terakhir semuanya tentang mujizat, berkat, Tuhan berkuasa, Dia ajaib, Dia besar. Banyak. Bukan banyak, semuanya. Lagu misi yang terakhir saya dengar itu karangan Frankie Siombing tahun 99. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugas lagu itu apa? Iya, berikanku hati ya. Kok jadi lupa? Berikanku hati Seperti hatimu. Nah, itu lagu misi yang terakhir saya dengar tahun 99. Sampai hari ini 2015 belum ada lagu misi lagi. Sedih nggak? Padahal detak jantung papa kita adalah misi. Iya. Wah, berkata amin. Amin. Ya enggak apa-apa, ada nggak? Sekarang lagi. Oke, apa Pak Jimmy? Apa? Ada kok lagu pokoknya. Maafkan saya kalau itu belum dikenal. Iya, belum. Tapi ada. Kenapa nggak dikenalkan? Ini murah sekali lagu misi. Oke, saya tanya lagu ini. Siapa pernah dengar lagunya Jonathan Prawira yang dia gubah tahun 2003? Ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Di Singapura pernah dengar lagu itu? Nah, kasihan Tuhan. Itu lagu bagus sekali. Saya pertama kali dengar lagu itu di bulan April 2004 di Timika. Di satu gereja saya diundang. WL nyanyi lagu itu, saya nangis tidak berhenti. Begitu selesai kebaktian saya tanya, itu lagunya siapa? Kok saya nggak pernah dengar? Oh, lagunya Jonathan Prawira. Saya cari karena saya kenal dia.
Dia jawabnya begini, nggak laku kode albumnya. Bayangkan, kenapa gereja nggak suka lagu itu? Karena maunya berkat. Maaf ya, kita orang-orang Kristen karismatik akhir zaman ini hobinya merampok surga. Oh nggak amin? Kenapa takut amin? Lu betul nggak? Merampok kita ini. Maunya diberkati, mau berhasil. Maaf. Saudara, saya sedih melihat keadaan gereja sekarang ini. Ini yang kita harus jaga. Bayangkan kalau kita berdoa dengan doanya yang ditulis Jonathan Prawira. Ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Bayangkan, kalau Papa jawab doa kita, dunia ini jadi apa? Ngerti nggak maksudnya? Tidak yang lain. Hanya bisa ingin memahami pikirannya, mengerti hatinya. Wah, itu luar biasa. Betul-betul gak laku. Albumnya cuma sekali keluar, nggak keluar lagi. Karena orang Kristen nggak suka doa seperti itu. Maaf ya, ini bukti. Saya mau katakan begini. Manusia paling celaka di dunia itu bukan orang miskin. Manusia paling celaka di dunia bukan yang nggak sekolah. Manusia paling celaka di dunia kalau dia nggak punya duit. Kalau saudara setuju kalimat ini, katakan amin. Manusia paling celaka di dunia kalau dia nggak tahu tujuan hidupnya untuk apa. Ya, setuju. Itu paling celaka. Terus kamu tuh ngapain? Oke? Coba baca dulu Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Nah, setelah kita melihat firman ini, mari kita tanyakan, aku ini celaka atau tidak? Maaf. Udah, silakan dibaca kalimat pertama dulu. Karena kita ini buatan Allah, Ya. diciptakan dalam Kristus Yesus. So, tunggu dulu. Inggrisnya, John? For we are God's masterpiece. Masterpiece. Wow. And then? He has created us new in Christ Jesus. Thank you. He created us new. Terjemahan apa itu, Pak Stephen? Terjemahan apa itu? Saya belum pernah dengar. NLT. Oh, NLT. New Living Translation. Ya, saya suka itu. Saya cuma pakai dua. Kita bahasa Inggris NLT dengan Amplified. Saudara perhatikan. Kita ini buatan Tuhan. God's own masterpiece. Masterpiece loh. Apa arti kata masterpiece? Cuma satu. Saudara, mari kita pikir. Siapa pernah berpikir semua benda yang dibuat oleh pabrik, oleh manusia, mau pulpen, mau kacamata, anting, tusuk gigi, sepatu, mobil, motor, rumah, semuanya, pembuatnya itu mikir apa untuk barang-barang diproduksi? Masuk kursi yang kita duduki sekarang, baju, bangga, oke, apalagi, bukan itu. Digunakan untuk apa? Untuk siapa? Pertanyaan saya gini supaya lebih cepat. Pernahkah saudara menyadari bahwa semua barang yang dibuat oleh manusia itu tidak pernah berguna untuk dia sendiri? Coba mikir, ngerti nggak? Ya kalau ngerti juga aja yang berubah dong, masih saudara masih bingung aja. Saya ulangi lagi, tidak ada barang yang dibuat oleh manusia itu berguna untuk barang itu sendiri. Ayo mikir, ya atau tidak? Sudah ngerti? Oke. Tusuk gigi, oh di meja ini nggak ada. Sederhana barang itu. Kalau dia mau berguna buat dia sendiri, dia mau nusuk siapa? Ngerti pertanyaannya? Nah, Efesus 2:10 itu meyakinkan kita. Kalau kita ini buatan surga, made in surga. Pertanyaannya, aku ini berguna untuk siapa? Ngerti ya? Umur kita berapa bulan ini atau tahun ini? Dan sekian tahun kita diproduksi oleh surga. Siapa yang manfaatkan hidup ini? Ini pertanyaan penting yang kita sering lupa. Saya percaya semua kita setuju kalau saya katakan Tuhan gak pernah iseng buat kita. Ya. Artinya waktu dia lagi jalan-jalan sore, wih, lihat tanah liat begitu banyak. Tuh dia duduk, tuh dia bulut-bulut buat kepala, buat apa, tuh jadi orang. Ngerti? Apakah dia begitu? No. Setiap kita dilahirkan dengan satu purpose yang dahsyat sekali. Amen. Yang tidak iseng Tuhan itu. Hal yang paling penting dalam hidup adalah bukan gajiku berapa, aku tinggal di negara mana. Tidak. Hal yang paling penting buat kami hamba Tuhan,
Bukan kamu pelayanan di mana? Khotbahmu berapa kali sebulan? Lalu ditanya berapa persembahannya? Awas. Saudara tolong kalau ke Indonesia, minta tolong carikan saudara-saudara yang lain beri albumnya Bobby One Way yang baru. Saya nggak bawa karena sudah habis laris. Judulnya Kristen Katanya. Itu lagu bagus sekali. Iya, itu balada Bobby One Way. Kristen Katanya. Itu tentang pendeta dihabisin, tentang suami dihabisin, tentang orang Kristen pelayanan dihabisin. Cuma hobi cari persembahan saja. Wah, seru lagu itu. Cari ya, tadi saya sudah pesan, ternyata yang minta banyak sekali. Ini lagu balada, nyindir betul-betul. Oke, saya lanjutkan. Jadi, kalau kita hidup tidak tahu untuk apa, berarti kita orang paling celaka di dunia. Amin. Maka itu pertanyaannya, yang ada padaku, siapa yang menikmati? Kalau dari aku untuk aku, ya nggak lucu dong. Oke? Bacakan kalimat berikut masih ayat 10. Setelah kita ini buatan Tuhan, diciptakan di dalam Kristus Yesus, created new in Christ Jesus. Jadi kalau moldingnya, kalau ada orang pabrikan molding tahu ya, cetakannya itu Yesus, berarti model kita ini apa jadinya? Ayo, model kita ini apa? Bentuknya? Ayo lu kok diam saja. Kalau cetakannya itu Tuhan Yesus, lalu yang dicetak ini jadi apa? Nah, tapi kenapa pinang dibelah dua? Tapi masalahnya kita baru setengah matang sudah lari. Ngerti istilah ini? Kita baru setengah matang sudah lari. Oke, kalimat berikut masih ayat 10. Terus? Dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan pekerjaan baik. Seharusnya bukan pekerjaan baik. Terus spread the good news. Kalau cuma baik, orang Buddha jauh lebih baik dari kita. Kita malu pada mereka. Betul mas saya berkata ini? Mereka jauh lebih baik. Bukan. Untuk memberitakan good news. Terus? Baik. Ya. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang dipersiapkan Bapa kita sebelumnya. Sebelum apa? Ada dua. Satu sebelum dunia jadi, dan dua sebelum kita lahir. Ini kan purpose, ini kan destiny, ini kan tujuan. Bahwa Bapa sudah mempersiapkan kita sebagai buatan surga untuk menjadi pemberita kabar baik. Sebelum kita lahir, sebelum dunia ada. Terus ada kalimat penting di kalimat terakhir. Ia mau. Ia mau, siapa yang mau? Bapa kita yang mau, iya. Supaya kita hidup di dalamnya. Supaya kita hidup di dalam. Dalam apa? Dalam panggilan yang sudah ditetapkan sejak kita belum lahir. Amin. Ini luar biasa. Betul? Dasar. Ia mau. Apa Pak Steven? NLT-nya kalimat terakhir 10? For the cross was Oke. He has created us in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago. It planned for us? Planned for us long ago. Long ago. Luar biasa. Kekecewaan Tuhan kepada kita cuma satu. Dengar. Kekecewaan Papa di surga kepada kita cuma satu. Bukan karena kita nggak bangunkan gedung gereja yang besar buat dia, tidak. Bukan karena kita nggak ke sekolah teologi, tidak. Kekecewaannya bukan karena kita nggak berdoa, bukan karena kita nggak memberi perpuluhan, bukan. Kekecewaannya adalah ketika yang dia tetapkan long ago, kita tidak mengerjakannya. Kecewa nggak kita jadi pimpinan? Nah, ini kekecewaan Papa kita. Oke, Filipi 1 ayat 24. Saya mencari, Papa berikan saya satu ayat saja yang akan membuat saya itu mengerti. Kenapa sih aku hidup? Kenapa aku dilahirkan? Ternyata ini, Filipi 1 ayat 24. Silakan, mau Inggris, mau Indonesia, silakan baca. Ayo, siapa aja? But for your sakes, it is better that I continue to live. But is for your sake. Your. Oke, kita akan cari. Bahasa Indonesianya. Kalau saudara baca dari ayat 20, menarik sekali. Ya, Paulus itu punya cita-cita, punya kerinduan yang sangat dalam. Ayat 20, sambil saudara baca saya terangkan. Kerinduannya adalah dalam segala hal. Kristus dimuliakan dalam tubuhku, baik waktu aku hidup maupun waktu mati. Itu saya ngeri. Waktu mati bagaimana memuliakan Tuhan di tubuh. Nanti saya cerita kalau sempat. Lalu ayat 21, dia berkata, Karena bagiku hidup adalah Kristus. Hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Nah, ayat ini dipakai oleh Gubernur DKI. Betul nggak? Ahok pakai ayat ini.
Waktu diancam, nah nggak apa-apa hidup ini Kristus, kalau mati tutup. Woi, ngeri sekali. Berani. Ya, ayat 21. Terus ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup Nah, stop. Ini kata ini luar biasa. Tetapi jikalau aku harus hidup di dunia ini. Pak Stephen, Inggrisnya apa? But if I live, Apa? Ulangi Pak. F. but if I live, But if I live, I can do more. do more. Good work. Oke. Fruitful work Fruitful. for Christ. Oke. Mari kita perhatikan. Kalau ada kalimat if I must live. Kalau aku harus hidup di dunia ini. Sebetulnya orang yang ngomong ini ingin hidup atau ingin mati? Enggak, dia ingin mati. Kita ingin mati. Ini luar biasa, saudara. Kalau aku harus hidup di dunia ini, saudara, mari kita periksa diri kita. Umur kita macam-macam. Maksudnya yang paling muda anak saya Nick ini. Umur berapa kamu? 20. Bayangin. Yang paling tua siapa di sini? Saya hampir 60, kurang sekian bulan saja. Berarti saya paling tua di sini. Pak Stephen berapa? 92. Keren. Siapa aja tanya sudah. Enggak. Saudara perhatikan. Umur kita berapa sekarang? Apa yang muncul di hati kita? Ingin hidup terus atau ingin segera pulang? Dalam hati jawabannya, jangan pulang dulu. Kalau waktunya itu malas, Kristen malas namanya. Nggak mau berjuang untuk hidup. Kalau aku harus hidup di dunia ini, aku harus berbuah. Fruitful life. Amen. Ya. Fruitful work Fruitful work. for Christ. For Christ. Dengarkan, ada pertanyaan penting tentang buah. Ini yang gereja tidak pernah khotbahkan. Maaf saya berkata dari tadi. Betul, saya marah pada gereja akhir-akhir ini. Apa yang dikerjakan oleh mereka ini? Jiwa-jiwa masih begitu banyak belum diselamatkan. Tapi kita hura-hura di dalam dan ngabisin duit. Sound system masih bagus diganti lagi sampai miliar harganya. Saya nggak setuju itu. Kok nggak ada yang amin? Begitu saya ingin berkata pada orang-orang kaya, jangan dibodohi para pendeta dan jadi sapi perah buat para pendeta itu. Kok nggak ada yang amin lagi? Ya kalau saudara mau gitu bodohmu sendiri gitu aja sudah. Maaf saudara, pendeta sekarang khotbahnya duit pakai ancaman lagi. Kamu nggak memberi nggak diberkati. Wih, jahat sekali. Tuhan kita nggak mata duitan kok. Kok nggak amin? Tuhan kita nggak mata duitan. Betul? Penting. Pertanyaan satu saja tentang pohon buah. Kalau saudara setuju katakan yang amin yang kuat. Gara-gara ayat itu tahun 74 saya menemukan sebuah rahasia. Ternyata tidak ada pohon buah yang pernah tahu rasa buahnya sendiri. Iya. Amen. Ini luar biasa, saudara. Lo betul nggak? Ngeri kalau ada pohon buah makan buahnya sendiri. Cepat tebang ti anaknya yang dimakan. Kenapa gereja nggak khotbah ini? Harusnya semua yang keluar sebagai buah di hidup kita nggak boleh nikmati. Satu gigit aja nggak boleh. Kok nggak amin? Pohon buah kalau berbuah pasti untuk orang lain. Ya. Kalau aku harus hidup di dunia ini, itu artinya aku berbuah untuk kamu. Ayat 23 menarik. Dia bingung. Coba lihat 23. Paulus bingung. Apa kebingungan Paulus? Lihat. Baca. Apa kebingungannya? So I really don't know. Nah, really don't know. That's the big Oh, luar biasa. Satu pihak, dia bilang aku ingin segera pulang ke surga. Karena itu indah. Lanjutkan. Pak Stephen baca NLT. So I really don't know which is better. Ya, and then what is which? Ada berapa? Two desires. Ya, ada dua keinginan. Satu, I long to go and be with Christ, which would be far better for me. ya, oke, pelan-pelan. Ini luar biasa. Jadi Paulus tahu kalau dia mati itu kemana. Dia tahu ini more better. Tapi ayat 24 itu. But Nah. for those sakes, Hah? it is better Karena kamu. that I continue to live. Amin. Saya belum pernah menemukan ayat lain di Alkitab yang memberitahu what is our purpose in life. Hanya ayat ini. Artinya, selama saudara hidup, temukan who is you. Kamunya, your sake, itu siapa? Maaf, 20 tahun yang lalu saya menemukan you, kamu. Itulah anak-anak Papua buat saya.
Saya tidak ingin ada anak Papua satupun yang nggak sekolah. Bersama istri saya kami berjuang untuk mereka. Orang tua, papa mama, you-nya itu siapa? Kamunya siapa? Papa mama. Anak-anak. Tapi kalau anak-anak sudah besar, terus berjuang untuk siapa? Anak dia. Ya yang mana? Nggak bisa, ada bapaknya kok. Salah. Kalau opa oma juang untuk cucu, ya gobloknya opa oma itu ngapain? Ada bapak mamanya kok. Loh betul nggak saudara? Nah ini loh. Sebelum saudara menemukan who are you, aku memilih untuk hidup di dunia karena kamu. Lah kamunya ini siapa? No. Itu yang salah. Jangan kembali ke Yesus lagi. Nggak mungkin dari Yesus untuk kita, untuk Yesus lagi. No. Kamu itu manusia berdosa ini ada di dunia ini. Orang-orang di sekitar kita. Selama kita belum menemukan for your sake, you-nya itu siapa? Wah luar biasa Deli, diberkati kamu. Tamu datang terus ini dari tadi. Amin. Temukan kamu. Sebelum saudara menemukan kamu, nggak mungkin. Di antara kami yang di ruangan ini, di Hotel Nostalgia ini, baru Ibu Doli yang sudah pernah ke rumah kami di Nabiri. Baru berapa minggu yang lalu. Berapa hari yang lalu ya? 5 hari yang lalu. Saudara, setelah kita bisa menemukan you, kamu, hidupi di situ. Saudara akan lihat nanti kemuliaan Tuhan kita luar biasa. Akhirnya kita tahu. Kita diproduksi oleh surga itu untuk siapa? Oh enggak amin. Untuk orang. Nah, Tahu-tahu kita apa itu? sambat wangi. Oh iya. Si tau moto apa itu ya? Tahu-tahu. Iya. Jadi selalu memanusiakan orang lain. Harus begitu dalam hidup kita. Maka itu pertanyaan. Selalu yang jadi pertanyaan Papa di surga buat kita, dengar ya, dia nggak pernah tanya hari ini kamu doa berapa jam. Pernah dia tanya begitu? Dia nggak pernah tanya hari ini kamu memberi persembahan berapa. Enggak. Maaf ya saudara, kalau saudara bongkar Alkitab, bahkan Google itu nulis kata tithe perpuluhan itu cuma 30 kali disebut di Alkitab, bukan 30 ayat. Catat. Itu saya heran. Kenapa hanya 30 kali disebut? Pendeta bisa khotbah hampir tiap minggu. Ayat mana dipakai? Kalau bukan karena dia mata duitan gitu aja sudah. Saya marah pada teman-teman pendeta khotbahnya duit terus. Aduh saudara. Maaf, tahun ini bulan ini saya akan mensyukuri 43 tahun saya menjadi hamba Tuhan. Papanya Maria menyelamatkan saya. Waktu itu saya punya utang budi pada keluarga mereka. 43 tahun saya jadi hamba Tuhan bulan Agustus ini. Karena saya khotbah pertama tanggal 26 Agustus tahun 72. Sampai hari ini saya nggak pernah khotbah perpuluhan satu kali. Karena buat saya itu nggak penting. Kalau perpuluhan penting, saya akan protes ke surga. Karena Tuhan Yesus, Paulus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, semua penulis perjanjian baru tidak pernah menyuruh satu kali pun tidak dari perjanjian baru. Tapi hidup kudus, bertobat, taat itu ribuan kali. Tapi perpuluhan tidak ada satu kali pun. Jahat dong mereka-mereka ini. Ini yang kita harus tahu. Jangan pakai ayat untuk cari duit dalam nama Yesus. Ini kita harus mengerti kebenaran ini. Maka itu selama kita hidup, selalu untuk siapa. Jangan tanya untuk apa. Beda. Tahu bedanya? Untuk apa dan untuk siapa? Beda. Selalu tanya untuk siapa. Maka itu saya katakan lagi. Orang paling celaka di dunia adalah orang apa tadi? Dia nggak tahu tujuannya untuk apa. Itu celaka sekali. Kami suami istri menikah nggak punya anak, tapi Tuhan beri kami anak-anak yang luar biasa. Tadi di bandara Cengkareng, pas saya lagi dilayani, nah saya merasa sesuatu yang lainnya saya. Ternyata ada orang Bali, orang Hindu. Saya lihat agak sepi, saya bilang saya boleh bicara, ada kamu nggak sebentar? Boleh. Roh Kudus tunjukkan saya masa lalu. Saudara,
Di counter check-in itu matanya berkaca-kaca, terus dia panggil temannya untuk gantikan dia, terus dia bawa saya ke Starbucks. Ya saya bayar, bukan dia dong. Oke, dia ngomong, Pak, yang Bapak katakan itu betul. Nangis di situ dari tempat yang pojok. Saudara, maka itu kalau orang tanya, Daniel, kapan hidupmu berguna buat orang lain? Saya jawab, 4 jam yang lalu. Dan saya janji, saya akan kembali tanggal 8 Agustus malam, dia akan jemput saya. Itu sudah boleh baca SMS. Pas saya turun di Singapura, saya buka SMS dan bilang, Pak, saya akan jemput Pak malam. Kita lanjutkan. Saya percaya ini perkara penting dalam hidup saya. Kapan terakhir kita jadi berkat? Di beberapa bandara di Indonesia, airport di Indonesia, Makassar, Surabaya, Biak, ya itu paling sering kami, sekali saya Medan, sekali-kali Jayapura. Pak, kafe-kafe, restoran di rumah makan di airport itu paling suka kalau mereka tahu saya delay pesawat. Lah kan kurang ajar enggak? Selalu gitu. Kalau saya lewat, Pak enggak delay Pak. Enggak, saya bilang. Kenapa mereka suka? Begini kebiasaan saya. Begitu pesawat saya delay, saya akan cari salah satu rumah makan, kafe atau apa. Terus saya akan cari orang, entah itu cleaner yang lagi nyapu di WC atau di hallnya itu, atau porter atau siapa saja yang kelihatan lapar, saya akan panggil. Ada waktu enggak? Kalau dia duduk, kamu pesan makan. Saya selalu ngajak orang makan. Pepatah Tionghoa berkata, kalau orang itu perutnya kenyang, hatinya pasti buka. Nah, saya pagi itu. Nah, kalau dia sudah ajak makan, ada waktu, panggil temanmu yang lapar, suruh ke sini. Sambil makan, saya ngomong tentang Yesus. Saya nggak bicara Kristen. Tidak. Terus begitu sampai hari ini. Kalau saya ada waktu sedikit saja, saya akan lihat kiri kanan saya, siapa yang saya bisa berkati. Kalau saya makan di restoran, kaki 5 mulai, Pak ada pengamen. Saudara, begitu kok ke Jakarta, kemana ikut saya, saudara kantor. Siapapun pengamen, saya akan ajak makan. Ayo duduk dulu, kamu gak boleh nyanyi terus. Makan. Saya ajak makan. Berapapun. Itu kebiasaan saya. Bukan saya sombong, saya ngomong tentang Yesus. Kalau saya turun mobil, makan entah sendiri dengan istri atau dengan warga atau diajak orang. Orang pertama saya perhatikan ada tukang parkir di depan itu. Saya tanya, kamu sudah makan belum? Kalau rumah makannya memungkinkan, tukang parkir saya ajak masuk, saya akan ajak masuk. Kalau tidak, saya bungkuskan dia. Nah, ketika ingin makan cepat-cepat, saya akan keluar, ngomong dengan dia sambil memberikan makanan yang saya pesan. Hatinya terbuka, saudara. Sampai hari ini, 43 tahun saya melayani Tuhan, saya belum pernah nginjil ditolak orang. Belum pernah sampai hari. Kenapa? Karena begini kata Tuhan Yesus tentang Injil. Ada 4. Air hidup, terang, garam, dan kasih. Betul enggak? Ya. Siapa enggak butuh air di dunia? Orang mati aja perlu mandi. Betul tidak? Air, terang, garam, kasih. Hanya petapa yang enggak butuh terang. Betul tidak? Semua butuh terang. Tidak semua orang butuh gula. Tapi semua orang pasti butuh garam. Semua butuh kasih. Anjing yang galak aja kita bisa kasih terus dia berubah kok. Pernah ngalami enggak? Maka itu kalau kita menyampaikan 4 hal ini tanpa agama, orang pasti terima. Yes. Loh, orang tanya, lah Yesus itu di mana? Ya air itu Yesus. Oh. Kan dia berkata, akulah air hidup. Akulah terang dunia. Kamulah garam dunia. Akulah kasih. Ya sudah. Maka itu hari ini kita harus merubah konsep hidup kita. Amin. Selalu tanya, aku berguna untuk siapa? Untuk siapa? Saya cuma cerita. Buat saya keluar negeri itu bukan hal yang susah. Maaf. Saya setahun bisa 7-8 kali saya keluar negeri. Karena sejak tahun 81 saya sudah keluar negeri dalam pelayanan. Tapi saya nggak pengen punya mobil pribadi sampai hari ini. Jadi mungkin saya satu-satunya pendeta di Indonesia yang sekelas saya, maaf saya berkata ya, yang nggak punya mobil. Maaf, saya bisa beli mobil, tapi saya nggak mau. Kenapa? Karena saya sering naik public transport. Bukan karena Singapura, beda kok Singapura. Karena saya ingin bisa bertemu orang-orang. Begitu saya baca kontak saya, kontak number saya di mobil saya. Wah, supir taksi banyaknya luar biasa. Begitu nanti kalau ke surga, ketemu saya ingatkan. Saya akan kenakan supir-supir taksi itu. Serius. Cleaner di WC. Saya ini kalau kencing di toilet umum di mall di mana. Saya punya kalimat yang buat itu sadar. Dengarkan, kalau saudara orangnya saya ajak omong gini, Mas atau Pak atau Dek tergantung lah.
Mau sampai kapan kamu cuma nungguin orang kencing saja? Berarti nggak kalimat itu? Berarti dong. Ya nggak mau tuh Pak. Nah sudah. Saya minta nomor telepon. Saya minta. Sebelum handphone murah seperti sekarang, saudara, di tas saya ini selalu ada handphone baru dan ada SIM card. Kenapa? Kalau saya pergi ketemu orang nggak punya handphone, saya kasih. Dan nomornya sudah saya catat duluan. Supaya saya bisa kontak orang itu. Dulu kalau saya beli Nokia 3315 itu, wah, ratusan itu murah. Zaman itu, nggak sampai 300.000 sudah dapat. Dan itu selalu saya bawa yang baru. Karena saya ingin kontak mereka. Kalau saya pelayanan di Jakarta, di mana saya nggak mau dijemput. Saya mau naik taksi, saya mau naik angkot. Karena saya senang ketemu mereka. Saya bersyukur punya istri yang mau saya ajak naik turun jembatan penyeberangan itu. Ini yang kami buat demi Injil. Supaya hidup Yesus nyata dalam tubuh kamu. Kematiannya nyata dalam tubuh. Hidup nyata. Siap jadi berkat hidup ini? Amin. Enggak nyesel kesini hari ini? Enggak, puji Tuhan. Dan lakukan. Lakukan. Ayat terakhir. 1 Timotius 2 yang keempat. Kalau saudara sering doa puasa, kalau saudara punya teman sering doa puasa hobinya, dan selalu kalau tanya, kamu puasa untuk apa sih? Cari kehendak Tuhan. Kan begitu bukan? Keren. Padahal nggak perlu dicari. Coba dibaca ayatnya. 1 Timotius 2 4. Who wants all people to be saved Ya. and to come to a knowledge of truth. Acknowledge of the truth. 1 Timotius 2 4. Who wants all people. Inilah satu-satunya ayat di Alkitab yang memberitahu kita apa kehendak Bapa kita dan kehendak Tuhan Yesus. Cuma satu. Lagi sekali saya katakan, bukan dibuatkan kebaktian, bukan dibuatkan gedung gereja, bukan dibuatkan sekolah teologi, bukan dibuatkan menara doa, bukit doa, bukan. Yang dia kehendaki adalah apa? Ayo, supaya semua orang diselamatkan untuk memperoleh pengenalan tentang kebenaran. Siapa kebenaran itu? I'm the way, I'm the truth and I'm the life. Siapa kebenaran itu? Tuhan Yesus. Tolong cari buku, ini buku gila betul. Karangannya Josh Barna dengan Frank Viola. Sudah di Singapura pasti ada. Saya sudah terjemahkan buku itu, nggak ada penerbit mencetak di Indonesia karena ngeri. Judulnya Pagan Christianity. Pagan kafir. Itu buku bagus, harus baca. Saya baca itu 4 tahun yang lalu. Sudah? Oh, nggak ditulis. Saudara boleh cari di Google. Iya, Josh Barna, Frank Viola. Frank biasa, F-R-A-N-K, Viola, F-I-O-L-A. Saudara akan kaget, di buku itu dituliskan 99% yang gereja buat ternyata dari kekafiran semua. Dan Josh Barna bukan menulis, tapi menggali sejarah. Jadi buku itu bukan tulisan, tapi sejarah. Jadi semua ada footnote-nya dari ini. Pagan Christianity. Ya, Pagan Christianity. Saudara tinggal di Singapura, bisa bahasa Inggris, baca. Dan semua gereja harus tahu, mengerikan sekali. Makanya Pagan Christianity. Ya, saya dapat Pak Steven. Nah, jadi kehendak Papa kita itu cuma satu, bukan 2, bukan 3. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Maka kesimpulan saya dengan 1 Timotius 2:4, kegagalan gereja yang paling fatal adalah Yesus dibuat jadi orang Kristen. Itu gagal. Setuju nggak saya ngomong ini? Loh, ayo kita jujur. Begitu kita nyebut Yesus ke hadapan orang Hindu, hadapan orang Muslim, hadapan orang Buddha, orang Tao, orang Sikh, nerima atau nolak? Ayo kita ngomong Yesus di hadapan mereka, nolak atau terima? Nolak. Karena Kristen. Ini kegagalan gereja. Maka sejak tahun 80-an awal, saya sudah minta Roh Kudus memampukan saya untuk meyakinkan orang yang saya temui bahwa Yesus itu bukan orang Kristen. Betul nggak, saudara? Loh, kok diam saja? Loh, iya atau tidak? Selama dunia tahu Yesus itu pendiri agama Kristen, mau penginjilan model apa saja langsung nolak. Betul bukan? Sama seperti kalau orang Hindu datangi kita, ngapain kamu datangin aku? Iya toh? Nah, ini kegagalan gereja. 1 Timotius 2:4 oleh gereja dirubah, yang menghendaki supaya semua orang jadi Kristen. Nah, itu rusak. Bukan.
diselamatkan dan dikristenkan itu beda jauh. Katakan amin. Beda jauh. Renungkan hari ini bagaimana model kekristenan kita. Setelah saudara baca buku Pagan Christianity, saya percaya wawasan kita berubah. Maka kalau kita ingin menyenangkan Bapa kita di surga dan menyenangkan Tuhan Yesus, ya kerjakan yang Dia kehendaki dong. Amin. Menyenangkan Dia tidak ada lain, hanya melakukan yang Dia kehendaki. Sama kita menyenangkan pacar kita, kalau kita dulu masih pacaran. Kalau anak kita ingin menyenangkan kita, ya dia melakukan apa yang kita suka dong, sebagai papa mamanya. Wajar bukan? Kita hormat pada teman kita, ya jangan melakukan dia nggak suka. Itu kurang ajar namanya. Setuju? Yang dia suka adalah selamatkan orang-orang. Nah, buku Pagan Christianity akan menolong kita untuk membuka wawasan baru. Tuhan memberkati kita.